Putri Chandrawati telah membacakan nota pembelaannya. Lalu apa saja poin-poin pembelaan Putri Chandrawati dan bagaimana implikasinya terhadap keputusan hakim? Mampukah meringankan hukuman Putri nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan bibi dari almarhum Yosua, Roslin Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Yenti Garnasi. Selamat malam Ibu Roslin, Ibu Yenti. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Bu Roslin dulu. Bu Roslin, tadi lagi-lagi dalam sidang Putri Chandrawati menyinggung bahwa dirinya mengklaim sebagai korban dari kekerasan seksual oleh almarhum Yosua. Tanggapan Anda? Ya, kalau masalah kekerasan seksual itu ya, dari awal kan sudah di SP3, tidak ada bukti, tidak ada visum, semua bukti-bukti dihilangkan. Bagaimana kita yakin bahwasanya Yosua memperkosa Ibu Putri, sedangkan Yosua menganggap Ibu Putri sebagai orang tuanya. Itu nggak logika, itu semua rekayasa Bu Putri. Saya rasa ya, ini feeling saya seorang tante, seorang bibinya, mungkin Bu Putri yang menginginkan anak kami, tapi anak kami menolak. Itu yang keluarga rasakan. Iya. Tapi kalau tadi lihat yang berkebalikan, Bu Roslin di satu sisi tadi terus menyinggung soal kekerasan seksual, tapi di sisi lain meminta maaf kepada keluarga Yosua dan turut berbela-sungkawa. Keluarga melihatnya bagaimana sikap Putri ini? Dan juga Itu Sambo kan sebelumnya. untuk mengambil simpati dari hakim dan masyarakat. Sebenarnya orang itu tidak ada tulus untuk minta maaf kepada keluarga. Kalau memang orang itu tulus dari awal, orang itu minta maaf dan mengakui kesalahan, itu artinya yang tulus. Tapi ini mereka minta maaf tapi selalu mendalihkan pemerkosaan tanpa ada bukti-bukti. Kalau kita seorang yang diperkosa, kita harus ada bukti ya yang akurat. Ini semua bukti-bukti dihilangkan. Masa seorang yang korban tetapi dia yang menghilangkan bukti? Seharusnya yang tersangka yang menghilangkan bukti-bukti, bukan korban. Kalau kita seorang korban itu harus menyimpan segala bukti-bukti yang akan kita tunjukkan nantinya di persidangan ataupun ke kepolisian. Kalau dari Bu Yenti bagaimana melihatnya? Kekerasan seksual ini dijadikan dalil dalam pembelaan baik itu Putri Chandrawati maupun Sambo di pleidoinya kemarin. Iya, ini pledoi ya, tapi kan diawali dengan tuntutan ya. Di tuntutan juga disebutkan itu ya bahwa ada ada perselingkuhan lah yang lain-lain. Sebetulnya kan fokusnya nggak gitu. Fokusnya tuh tetap di 340 saja. 340 saja yang itu kan sudah didakwakan. Sepanjang ada unsur sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menimbulkan orang meninggal, ya itulah, itu saja sebetulnya. Apalagi jaksa ya, dalam tuntutan tuh nggak ada lagi ruangan menyimpulkan karena keyakinan, itu nanti ruangannya hakim. Hakim. Ini betul-betul yang ada bukti. Apalagi berbicara. Kalau misalnya mau berbicara ada perselingkuhan lah atau ada berbicara ada apa Kekerasan seksual. perkosaan, ya itu kan juga berubah-berubah ya. Itu tidak bisa seenak-enaknya aja pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai perkosaan itu beda-beda sekali sebetulnya. Kan tidak mungkin. Dan itu saja sejak awal kan berubah ya. Awalnya dibilang di Jakarta, tapi kemudian bilang di Magelang. Dan kemudian itu tidak dipertimbang, tidak masuk lah, itu tidak bisa ya. Kalaupun mau itu tersendiri, kasusnya tersendiri. Tapi kalau itu kasusnya mau diangkat, ada perkosaannya, yang melakukan kan sudah meninggal. Berdasarkan pasal 77 KUHP kan dengan meninggalnya seorang pelaku close itu kasus. Jadi bagaimana? Sementara tidak ada juga bukti lain. Memang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak perlu saksi, tapi perlu bukti yang lain kan tidak mungkin. Pengadilan memutuskan seseorang hanya berdasarkan asumsi saja. Minimal petunjuk-petunjuk ada. Apakah ada visumnya ataukah ya ada. Kalau memang betul kan CCTV ini dinyalakan dong bahwa memang hari itu jam segitu dia masuk ke kamar itu. Jadi sulit sekali untuk, dan memang sejak awal sudah dikesampingkan, tidak ada itu. Hanya memang di dalam pengadilan ini didramatisir, diungkit-ungkit gitu ya, enggak tegas juga gitu kan. Harusnya sudahlah 340 saja. Sudahlah motif itu
syukur diketemukan, tidak diketemukan ya tidak apa-apa, yang penting buktinya ada, karena hukum pidana kan seperti itu, Mhm. apalagi ranahnya tuntutan. Kalau pledoi ya memang begitu, hanya Ya. berpikir lagi ya, pledoi tadi itu benar-benar seperti drama gitu ya. Apa Jadi dramanya kalau yang Bu Yenti catat tadi dari pleidoinya Putri? mhm, ada yang awalnya tidak disampaikan, kemudian disampaikan kan ya, disampaikan, kemudian keinginan bagaimana perasaannya, kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan anak. Lah, ibunya Yosua bagaimana perasaannya? Mmm. Sudah tidak mungkin lagi bertemu gitu ya. Seolah-olah dalam hal ini sudah ada penilaian bahwa memang Ibu PC itu korban gitu kan. Nah, keluarga Yosua kan apa bukan korban? Apalagi dalam kasus ini 340 itu korbannya Yosua gitu ya. Oke. Jadi almarhum Bapak Yosua itulah korbannya. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana nasib seseorang dipermainkan seperti ini, sama dong korban juga bagaimana nasib seseorang yang kehilangan anak. Jadi memang hakim nanti harus betul-betul tapi terserah hakim ya, karena hakim Ya. kan ada dua ya. Dia betul-betul menilai bukti yang dianggapnya sah terbukti, Mhm. dan juga dia punya ruangan yang namanya keyakinan. Ya. Kemarin jaksa kan ada menyimpulkan hanya karena lie detector, Mhm. jaksa menyimpulkan bahwa ada perselingkuhan dan sebagainya. Nggak boleh jaksa itu menyimpulkan Bukan ada ruangnya jaksa begitu ya kalau untuk hanya bagian itu, Bu? jaksa ada bukti apa Oke. tidak. Nah, menurut saya dari penegak hukum, kalau mereka yang jadi terdakwa itu ya memang dia terdakwa kan tidak disumpah. Kemudian kalau ada hubungan menjadi saksi tidak disumpah. Banyak hal-hal subjektif kan. Oke. Tapi yang namanya negara, dalam hal ini state itu adalah jaksa, harus betul-betul objektif Baik. gitu. Kalau dari Bu Roslin juga apakah memandang sama bahwa pembelaan yang disampaikan Putri tadi lebih kental unsur dramanya? Iya Mbak, dia mau buat drama lagi ya. Kemarin dia sudah buat drama, pledoi juga dia mau buat drama juga agar ada simpati dari hakim dan jaksa ya. Tetapi ini semua skenario dia itu semakin dia dikembangkan lagi ya dengan drama-drama dia nangis segala macam yang disebutkan tadi ya dengan pendidikan dia. Seharusnya sebagai ibu waktu Pak Sambo konfirmasi di Duren 3, seharusnya dia kan keluarlah dari kamar. Kalau memang dia tidak menginginkan kematian almarhum Yosua, dia mendengar suaminya membentak Yosua, seharusnya dia langsung keluar. Loh, kok suami saya kok ngikut ke Duren 3? Kan harusnya kayak gitu. Ini tapi dia malah berdiam diri di kamar. Sampai ada tembakan katanya dia tidak mau keluar, hanya menutup kuping. Nah, ini kan udah skenario dia, tapi jangan dibilang dia tidak tahu, semuanya tidak tahu. Semuanya sebenarnya dialah ulah dari Putri itulah semua terjadi hal yang demikian sampai anak kami terbunuh. Tentu ini berat untuk keluarga, tapi apa respons dari ayah dan ibu Yosua? Bu Roslin juga pasti merasakannya saat nama Yosua terus disebut-sebut dan ditunjuk sebagai awal dari kasus ini. Ya kami sangat emosi ya melihat mereka sudah membunuh almarhum Yosua dengan keji, dengan biadab, tapi mereka memfitnah terus ya. Karakter Yosua dibunuh orang itu habis-habisan, bukan cuma nyawanya yang dihabisin orang itu, tapi karakter Yosua juga dibunuh habis-habisan, difitnah habis-habisan. Kita nggak tahu apa maksud dan tujuan mereka. Sangat-sangat luar biasa biadabnya mereka. Bu Yenti, kalau dari pledoi para terdakwa, apakah kalau dilihat lebih banyak unsur dramanya dibandingkan memaparkan fakta-fakta misalnya terkait dengan unsur yang semestinya harus dibantahkan masing-masing terdakwa? Iya, pledoi itu kan menanggapi tuntutan, ya kan? Tuntutan berdasarkan dari pembuktian, kan gitu. Ini memang proses pembuktian sampai nanti putusan, tapi Ya. apa yang sudah dibuktikan itu kan berdasarkan itu. Mestinya yang dibantah di situ gitu ya, jangan menambah fakta baru. Misalnya kan ada beberapa yang ya Allah lah ya, ini kan semua orang juga nonton ya. Saya kebetulan karena memang concern di bidang pidana ya, saya mencoba untuk mencari betul ya, mencari walaupun tidak full time ya, karena ini juga lama sekali kalau kita lihat ini terus bisa nggak kerja kita kan ya. Ya tapi tertangkap juga lah gitu kan, ada beberapa yang ya ini memang agak berat ya, apa ya, misalnya dari tuntutan saja jaksa mengatakan itu tidak bisa itu GC ya Ya, kan. oke. Kemudian dikatakan 12 tahun itu udah karena sudah GC gitu loh. Jadi gimana gitu kan. Ya, Nah, oke. kalau mau GC
Kalau kan berarti kan mereka juga mendua ini. Itu berarti mengakui ada GC kan? Kalau Ya, mengaku ada GC dan baik. dan semua ini adalah satu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang Ya. membunuh Yosua dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, tentu yang GC ini harus yang pidananya paling ringan.